Selanjutnya, orang dengan HIV/AIDS atau ODA. ODA adalah singkatan dari orang dengan HIV/AIDS, sebagai pengganti istilah penderita yang mengarah pada pengertian bahwa orang tersebut sudah secara positif didiagnosa terinfeksi HIV/AIDS. Di Indonesia sendiri, istilah ODA telah disepakati sebagai istilah untuk mengartikan orang yang terinfeksi positif pengidap HIV/AIDS. Seseorang yang positif HIV dinyatakan sebagai pengidap AIDS ketika menunjukkan gejala atau penyakit tertentu yang merupakan akibat penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan HIV atau tes darahnya menunjukkan jumlah CD4-nya kurang dari 200 per mm kubik. Ini merupakan penjelasan deskripsi ODA menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006. Masalah yang dialami Oda ada 3. Yang pertama dari segi psikologis, seperti depresi, ansietas, gangguan kognitif, gangguan psikosis, hingga gangguan kepribadian, rasa dirinya tidak berguna, takut, sedih, tidak ada harapan, serta merasa putus asa. Yang kedua dari segi sosial, yang pertama ada diskriminasi, stigmatisasi, perceraian, pemberhentian dari pekerjaan, beban finansial, serta dijauhi oleh kerabat dekat. Dan yang ketiga dari segi biologis, seperti infeksi oportunistik, efek samping dari obat ARV, serta sindrom pemulihan kekebalan tubuh. OHIDA atau orang yang hidup dengan ODA, seseorang itu bisa merupakan saudara kandung, orang tua, atau merupakan pasangan suami istri. OHIDA merupakan kata-kata luas yang mencakup siapapun yang mengetahui status seseorang dan mampu untuk memberikan dukungan ataupun tidak melakukan diskriminasi terhadap ODA. Hidup bersama ODA bukanlah sesuatu yang berbahaya. OHIDA masih bisa melakukan banyak hal bersama-sama. ODA, mereka masih bisa makan bersama, ngobrol bersama, dan masih banyak hal lainnya dilakukan untuk bersosialisasi. OHIDA disarankan tidak memakai peralatan pribadi secara bergantian. Peran OHIDA dalam memberikan dukungan sangat penting agar menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat hidup kepada ODA. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban ODA, OHIDA, dan populasi berisiko. Yang pertama, hak atas perlakuan non-diskriminatif, termasuk hak atas kedudukan yang sama di depan hukum. Yang kedua, hak atas kemerdekaan dan rasa aman. Yang ketiga, HAM untuk perempuan berstatus ODA. Yang keempat, hak untuk menikah. Yang kelima, hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang keenam, HAM untuk ODA anak. ODA berkewajiban menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya, dan mencegah penularan HIV dari dirinya ke orang lain. Bila ODA pergi ke dokter gigi, bidan, atau harus dirawat di rumah sakit, ia perlu memberitahukan status HIV-nya. Selanjutnya, kontribusi ODA, OHIDA, dan populasi kunci dalam program prevensi. ODA bukan objek penanggulangan HIV atau AIDS, melainkan subjeknya. Sebagai subjek, maka potensi ODA untuk membagi pengalaman mereka secara seluas-luasnya. Di banyak negara, ODA berperan dalam menambah pengetahuan medis dan teknis dalam memahami HIV serta memberikan sumbangan besar dalam mendukung sesama ODA. Kelompok dukungan sebaya atau KDS adalah kelompok dukungan bagi orang-orang yang terinfeksi HIV. Anggota kelompok dukungan sebaya saling belajar dan berbagi pengalaman tentang kondisi dirinya dalam lingkungan dan situasi yang tidak nyaman, aman, dan mendukung. Peran OHIDA yang pertama memberikan dukungan semangat, memberikan dukungan moral, dukungan sosial, mengurangi stigma dan diskriminasi di masyarakat mengenai ODA. Pencegahan positif adalah upaya-upaya pemberdayaan ODA yang bertujuan untuk meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, dan kemampuan serta menghargai hak dan kebutuhan ODA dan pasangannya akan hubungan seks termasuk pilihan kesehatan reproduksi. Orang yang terinfeksi HIV didukung oleh peraturan yang melindungi hak-hak ODA. Selanjutnya itu set 9 yang mana populasi kunci. Populasi kunci adalah populasi yang berisiko dan berkonsentrasi pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi terserang virus HIV dan AIDS. Mereka tersebar dalam beberapa kategori, yaitu pekerja seks, pengguna nafsa atau jarum suntik, berhubungan seksual dengan laki-laki lain, ibu hamil, penyakit TB,
dan waria. Masing-masing dari mereka memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi risiko HIV dan AIDS, serta hanya karena adanya HIV di dalam tubuh seseorang bukan berarti kita harus menjauhi orang tersebut, bahkan sampai menstigma individu tersebut. Seseorang ODA masih bisa beraktivitas layaknya individual biasa. Mereka juga membutuhkan segala bentuk dukungan, baik semangat, moral, dan juga sosial, untuk mengembalikan kepercayaan diri dan semangat hidup ODA di dalam kehidupan sosial.